Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 November 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini kembali kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, saudara. Dan biarlah kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia yang menyelamatkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Makabe 6 ayat 18 sampai dengan 31 dan Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kasih karunia Allah dapat diartikan suatu pertolongan ilahi yang diberikan tanpa memandang kelayakan penerimanya, saudara, kepada manusia bagi pembaruan dan pengudusan mereka atau kebajikan Allah bagi mereka yang tak layak. Kasih karunia atau perkenanan dari Allah yang diberikan secara gratis ini diperlukan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Satu-satunya cara menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Roma 3 ayat 22. Saudaraku, Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, kita melihat, saudara, bagaimana Yesus memberikan Zakius sesuatu yang tidak layak dia dapatkan, yaitu kehormatan untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Zakius menerima kasih karunia Allah, saudara. Kita tahu Zakius adalah seorang pemungut cukai. Dan seperti yang kita ketahui pula juga masyarakat waktu itu, pemungut cukai dianggap orang-orang sebagai seorang rendah. Mereka mengambil uang rakyat dan memberikannya kepada pemerintahan Roma yang merupakan penjajah bangsa mereka. Dan juga dianggap pendosa, saudara. Mereka yang berprofesi sebagai pemungut cukai sering dikucili atau dijauhi. Kita bisa melihat bagaimana keingintahuan dari seorang Zakius yang pendek, saudara, dan menyadari akan dirinya banyak tidak disukai orang. Dia mau tahu dan mengenal siapa Yesus yang sedang lewat di tempatnya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Lukas 19 ayat 3 sampai dengan 4. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lukas 19 ayat 5. Tak disangka-sangka, saudara, bahwa Tuhan Yesus memilih untuk masuk ke rumah orang yang terburuk dan yang terburuk, saudara, yaitu Zakius si pemungut cukai, Zakius si pendek. Kristus datang ke dunia yang tersesat ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa, saudara. Saat ini kita yang terpuruk, bahkan lebih lagi terpuruk, saudara, yang penuh dosa, Yesus mau melihat ke dalam hati kita dan dia mau memanggil kita secara pribadi, secara personal, saudara. "Hai Sutrisno, aku mau masuk ke dalam hatimu. Oh Antonius, aku mau masuk ke dalam hatimu." Bagaimana respon kita saat Tuhan Yesus menyapa dan ingin masuk ke dalam hati kita, saudara? Adakah kita penuh sukacita mau menerimanya seperti Zakius? Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lukas 19 ayat 6. Saudara, kita harus segera menyambut dia dengan penuh sukacita, saudara.
Kita mau membuka hati kita dengan sepenuhnya menyambut Dia. Kita mau menyambut dan datang kepada Dia yang telah bersedia hadir dan masuk dalam hati kita yang berdosa ini, yang sesungguhnya tak layak, saudara. Tapi kita dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita dilayakkan, saudara. Rancangannya adalah untuk menyelamatkan. Ketika keselamatan tidak ada di dalam siapapun, dalam menjalankan rancangan tersebut, Ia tidak hanya mencari orang yang tidak layak untuk dicari, tetapi bahkan sampai menyerahkan nyawanya bagi manusia selagi masih berdosa. Itulah luar biasanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan Yesus Tuhan mau hadir kepada mereka yang ditolak, diabaikan, tidak dianggap layak oleh dunia, tapi justru dipilih Allah. Beberapa dari mereka dapat kita lihat di dalam Alkitab, saudara. Contohnya Maria Magdalena, Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 2. Rahab, sang perempuan sundal, Matius 1 ayat 5. Wanita Samaria, Yohanes 4 ayat 39. Petrus, seorang nelayan yang temperamen. Daud, diabaikan dan diremehkan bahkan oleh keluarga. Bagaimana dengan diri kita, saudara? Apakah hidup kita ditolak, diabaikan, dan tidak dianggap layak? Tuhan hadir di dalam hati kita, saudara. Kita melihat bagaimana Zakius yang ditolak karena pekerjaannya, saudara. Namun Yesus mau menghampirinya, bahkan masuk ke rumah Zakius dan makan bersama. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lukas 19 ayat 7. Sikap iri dan benci kepada Yesus yang dalam diri orang-orang Farisi menilai bahwa Zakius tak layak menerima itu semua. Mereka lupa, saudara, bahwa sejatinya mereka juga adalah orang yang sama berdosa dengan Zakius dan memerlukan kasih karunia Allah untuk selamat. Di sini kita mau diajak untuk mengingat diri kita. Janganlah kita menilai orang lain layak atau tidak, saudara. Menghakimi orang lain itu berdosa. Tetapi perhatikanlah diri kita sendiri. Sesungguhnya kita ini juga orang berdosa yang butuh belas kasih dari Yesus Tuhan. Ingat itu, saudara. Kita tidak pantas untuk menghakimi orang lain. Kita tidak pantas untuk menilai orang lain. Kita tidak boleh, tidak layak untuk menyebarkan berita-berita hoax tentang orang lain. Kalau kita mau meresponi ajakan Tuhan Yesus, bersiaplah, saudara. Segeralah membuka hati kita. Jangan ditunda-tunda lagi, saudara. Dekatilah Dia dan dengarkanlah Dia. Lebih dalam mengenal Dia, Yesus Tuhan. Dan segera kita mengambil sikap pertobatan. Itulah yang dilakukan Zakius. Dia langsung bersikap, berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 8. Apa tanggapan Yesus atas sikap perubahan dari Zakius? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Weh, haleluya. Lukas 19 ayat 9 sampai dengan 10. Saudaraku, perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian yang adalah notabene orang-orang berdosa, bahwa oleh kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan, mau menyelamatkan kita. Kita sesungguhnya tak layak, saudara. Namun oleh kasih-Nya lah kita dilayakkan.
maka seberat apapun dosa-dosa kita, sehingga kita ditolak, kita dijauhi, ingat saudara, kita tak sendirian. Tuhan Yesus mau menyapa kita pribadi lepas pribadi, saudara, menyapa secara personal dan mau masuk ke dalam kehidupan kita. Maukah kita menerima Dia untuk masuk di dalam kehidupan kita? Segeralah ambil sikap, bukalah hati kita untuk menerima Dia. Bergegaslah lari, saudara, kita untuk menghampirinya, mendengarkan Dia, dan mau bertobat. Biarlah keselamatan akan terjadi di dalam kehidupan kita, juga di dalam keluarga kita. Mari kita yang tak layak ini buka hati kita, biarlah Tuhan kita Yesus Kristus bisa masuk dan bertahta di dalam hati kita, dan bertobatlah. Perhatikanlah, semua orang yang benar-benar menyesali dosanya akan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus Tuhan yang meraja dari dahulu, kini, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.